Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama yaitu proses pemilihan khalifah. Yang pertama yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terpilih setelah melewati banyak perdebatan dan musyawarah yang panjang. Abu Bakar As-Siddiq terpilih dikarenakan ada beberapa isyarat dari Rasulullah untuk mempercayakan kepemimpinannya kepada beliau. Yang kedua yaitu masa Khalifah Umar bin Khattab. Menjelang meninggalnya khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, melakukan musyawarah terhadap seluruh sahabat satu persatu. Pada akhirnya, dipilihlah Umar bin Khattab sebagai penerus kekhalifahannya. Pada saat itu, seluruh umat setuju dan tidak ada pendapat yang menolak kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang selanjutnya yaitu masa Khalifah Umar bin Affan. Pemilihan khalifah ketiga ini dapat dikatakan rumit. Pemilihan yang dilakukan karena khalifah kedua ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Pada masa ini dilakukan musyawarah dan pencarian aspirasi dari umat untuk menentukan khalifah ketiga ini. Akhirnya, setelah cukup sulit dilakukan, terpilihlah Utsman bin Affan yang menjadi khalifah selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selepas peninggalan Utsman bin Affan yang dibunuh oleh pemberontak pada masa itu membuat kekosongan kekhalifahan Madinah selama 5 hari. Hal tersebut terjadi sebuah kerisauan umat pada masa itu karena di lain sisi pemberontak mengancam akan membunuh beberapa sahabat jika tidak segera memilih khalifah selanjutnya. Mereka mencuci tangan dari tanggung jawab meninggalnya Utsman bin Affan. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib bersedia meneruskan kepemimpinan selanjutnya yaitu perluasan wilayah. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Perluasan wilayah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq dimaksudkan sebagai sumber suatu gerbang pembuka penyebaran Islam di negeri lain. Tidak main-main, perluasan yang dilakukan sampai ke Parsi dan Romawi. Namun sumber mengatakan bahwa Romawi merupakan keberhasilan terbesar beliau dalam membentengkan Islam bahkan sampai ke Syam. Yang selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Perluasan yang dilakukan Utsman tidak main-main. Beliau melebarkan sayap Islam hingga Khurasan, Armenia, Azerbaijan hingga Tunisia atau Afrika Utara. Hal ini didukung banyak faktor yang mempermudah beliau membentengkan Islam lebih luas lagi. Yang selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Perluasan yang dilakukan Umar bin Khattab juga tidak kalah lebar, meliputi Syria, Palestina, Irak, Persia, dan Mesir. Perluasan ini dapat dikatakan perluasan terbesar dan tersukses yang dilakukan pada masa kekhalifahan. Umar melakukan banyak perlawanan yang dahsyat sehingga negara-negara tersebut kewalahan menghadapinya, sehingga Islam dapat disiarkan di sana. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa kekhalifahan ini, beliau tidak melakukan perluasan wilayah. Hal ini dikarenakan pada masa kepemimpinannya sangat tidak kondusif. Terdapat perpecahan antara umat muslim satu dengan yang lainnya, ditambah dengan kehadiran kaum Khawarij yang menyibukkan beliau dengan urusan-urusan tersebut. Yang selanjutnya ada pendewaan dan penetapan Mushaf Utsmani. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat tinggal dalam wilayah yang luas dan terpencar-pencar, seperti di Mesir, Irak, Hijaz, dan sebagainya. Penduduk masing-masing daerah tersebut kadang-kadang membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh-tokoh sahabat yang terkenal di wilayah mereka. Contohnya, ada Syria. Penduduk membaca Al-Quran menurut bacaan Ubay bin Ka'ab. Selanjutnya, penduduk Kufah membaca bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dan yang terakhir yaitu penduduk wilayah lain membaca Al-Quran menurut bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, persoalan timbul karena tidak jarang terdapat perbedaan bacaan di antara mereka. Bahkan, perbedaan tersebut sering menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Nah, untuk mengatasi persoalan itu, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyalin dan membukukan ayat-ayat Al-Quran ke dalam mushaf resmi yang diketahui oleh Zain ibnu Thabit.
Mushaf hasil kerja dari tim kodifikasi Al-Quran tersebut pada masa Khalifah Utsman bin Affan disebut dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Di poin yang selanjutnya ada poin D, yaitu kekacauan dan konflik politik. Jadi masa Khalifah 23 Hijriah dan selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Dalam masa 6 tahun pertama, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Namun, di masa pertengahan kedua pemerintahan Utsman, dunia seakan retak dan ditimpa perpecahan. Ini disebabkan karena kebijaksanaan Utsman dalam mengganti para gubernur yang diangkat oleh Umar. Penggantinya lebih banyak dari kalangan Bani Umayyah. Utsman terlalu mengabulkan ambisi keluarganya sendiri untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa kebijaksanaan Khalifah Utsman bin Affan dalam mengangkat para pejabat barunya dari kalangan keturunan Bani Umayyah yang dikenal dengan politik nepotisme. Jadi di mind mapping sudah saya ada 7 bukti bahwa Utsman bin Affan mengangkat para pejabat barunya dari kalangan keturunan Bani Umayyah. Yang selanjutnya ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu merupakan penyimpangan dari politik dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di samping itu, para pejabat baru yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan dinilai kurang memiliki kepribadian dan moral yang tidak disenangi masyarakat. Seperti orang-orang yang diangkat oleh Utsman itu adalah orang-orang yang disebut tulakho, yaitu orang-orang yang dibebaskan dari tawanan perang. Selain itu ada orang yang kurang pantas untuk mendapatkan jabatan karena mereka tidak berkesempatan untuk bersahabat dengan Rasulullah. Dan selanjutnya yaitu orang yang tidak menunjukkan ketakwaan dan kebersihan jiwanya. Permasalahan masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Perang Jamal. Perang Jamal di Irak merupakan salah satu perang saudara antara Ali bin Abi Thalib menghadapi Aisyah, yang didukung oleh Talha dan Az-Zubair pasca syahidiyah Khalifah Utsman bin Affan waktu itu. Terjadi perselisihan pendapat seputar para pelaku pembunuhan terhadap Khalifah Utsman dan tuntutan Aisyah. Berikut para pendukungnya untuk menerapkan hukuman qisas terhadap para pelaku. Perang Jamal berlangsung pada hari Kamis bulan Jumadil Akhir 36 Hijriah atau 656 Masehi. Pertempuran tersebut dipimpin oleh Aisyah, Talha, dan Zubair. Pertempuran inilah yang terjadi pertama kali di antara kaum muslim. Kemenangan dalam perang ini berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Walaupun pasukan Aisyah mengalami kekalahan, Aisyah tetap dihormati oleh Ali dan pengikutnya sebagai Ummul Mukminin. Usai perang, Ali bin Abi Thalib menugaskan kedua putranya, Al-Hasan dan Al-Husain untuk menemani dan mengantar Ummul Mukminin Aisyah ke Madinah. Diriwayatkan Amirul Mukminin alaihi salam bergerak dari Al-Zawiyah, sedangkan Talha, Zubair, dan Aisyah bergerak dari Al-Furzah. Lalu, mereka di dekat tempat istana Ubaidillah bin Ziyad pada Kamis pertengahan Jumadil Tsani 36 Hijriah. Yang kedua, Perang Siffin. Perang Siffin merupakan salah satu perang saudara yang melibatkan Muawiyah bin Abu Sufyan di satu pihak dengan Ali bin Abi Thalib di pihak lain. Perang ini terjadi pada bulan Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi dengan kekuatan 95.000 orang dari pihak Ali dan 85.000 orang dari pihak Muawiyah. Meskipun kedua pasukan berperang pada 37 Hijriah, yaitu setelah berakhirnya Perang Jamal, namun di antara Amirul Mukminin alaihi salam dan Muawiyah terjadi surat menyurat dan saling ancam. Sejarah mencatat korban yang tewas dalam perang ini 35.000 orang dari pihak Ali dan 45.000 orang dari pihak Muawiyah. Peperangan baru berhenti setelah pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran dan mengajukan tahkim. Perang Siffin dinilai titik balik dalam sejarah Islam, karena setelah Ali bin Abi Thalib menerima usulan tahkim tersebut, kubu pendukungnya mulai terbelah dan mengalami perpecahan.
Lalu diikuti dengan mulai munculnya kelompok Khawarij dan Syiah. Yang ketiga, Perang Nahrawan. Perang Nahrawan terjadi pada Sya'ban 38 Hijriah. Barisan sayap kanan pasukan Imam Ali alaihi salam dipimpin Qais bin Sa'd bin Ubadah, dan barisan sayap kiri dipimpin Hajar bin Adi al-Kindi. Kemenangan berada di pihak Ali dan tokoh atau pemuka Khawarij Mus'ar al-Tamimi Abdullah bin Wahab tewas dalam peperangan ini. Golongan Khawarij atau orang-orang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib yang bermarkas di Nahrawan benar-benar merepotkan Ali sehingga memberikan kesempatan pada pihak Muawiyah untuk memperkuat dan memperluas kekuasaannya sampai mampu merebut Mesir. Akibatnya sangat fatal pada pihak Ali. Tentara Ali semakin lemah, sementara kekuatan Muawiyah bertambah besar. Keberhasilan Muawiyah mengambil posisi Mesir berarti merampas sumber-sumber kemakmuran dan suplai ekonomi dari pihak Ali. Baik, selanjutnya adalah tahkim Siffin dan perpecahan umat. Dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan diwakilkan oleh Amru bin As, sedangkan dari pihak Ali bin Abi Thalib diwakilkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Amru bin As melakukan tipu daya dengan kedua perwakilan mengambil keputusan bahwa Amru bin As harus menurunkan Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Musa al-Asy'ari harus menurunkan Imam Ali dari kursi kekhalifahan dan akan dipilih secara musyawarah. Amru bin As menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk pengunduran Imam Ali alaihi salam. Tapi ketika giliran Amru bin As, ia tidak mengumumkan pengunduran Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia malah menyetujui pengumuman Abu Musa al-Asy'ari, sehingga ia mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Setelah itu, terjadilah percekcokan antara keduanya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak layak. Kota Daumatul Jandal ditetapkan sebagai tempat tahkim. Amru bin As menyerahkan kursi kekhalifahan pada Muawiyah. Nah, dari hal tersebut menghasilkan perpecahan umat yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah golongan Khawarij. Golongan ini adalah golongan pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima tahkim dalam perang Siffin. Golongan yang kedua adalah golongan Syiah, yaitu orang-orang yang tetap mendukung dan mencintai Ali dan keluarganya. Dan yang terakhir adalah pendukung Muawiyah. 3 aliran teologi dalam Islam. Ada Khawarij. Mereka menganggap orang yang berdosa besar adalah kafir karena murtad atau keluar dari agama Islam. Dan yang kedua adalah Murji'ah, yaitu orang yang berdosa besar tidak kafir. Adapun dosa besar adalah terserah kehendak Allah SWT. Dan yang terakhir adalah Mu'tazilah, yang tidak menerima dari kedua pendapat di atas. Aliran Islam yang terkenal ada Qadariyah, yaitu manusia mempunyai kemerdekaan dalam perbuatan dan kehendaknya. Dan yang kedua adalah Jabariyah, yaitu manusia tidak memiliki kehendak dan perbuatan atau kebalikan dari Qadariyah. Dan yang masih terkenal hingga saat ini adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang lebih dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.